Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Salah satu yang membuat kita bisa kuat bertahan di dalam kehidupan kita yang sangat berat di dunia ini adalah yaitu tawakal. Tawakal ini adalah ibarat sebagai salah satu bekal bagi orang-orang beriman di dalam mengarungi perjalanan kehidupan di dunia. Tawakal berasal dari kalimat wakkala yuwakkilu, atau kalau bahasa kita wakil, mewakilkan, memasrahkan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang tawakal. Misalnya di surah Al-Ma'idah ayat 23 Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Di surah At-Talaq ayat ketiga Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini bagus sekali. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila kamu telah bertekad untuk mengerjakan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada dirinya. Di dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang kebiasaan baik seorang mukmin kalau dia mau keluar rumah. Pada Nabi SAW, hendaknya dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, maka ada malaikat yang akan mengatakan kepada kita, hudita wa wuqita wa kufita. Engkau telah diberi petunjuk oleh Allah, engkau telah dijaga oleh Allah, dan engkau telah dicukupkan kebutuhanmu oleh Allah. Ketika malaikat mengatakan seperti itu, ada syaitan yang mengomentarinya, kata kepada syaitan yang lain, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dia bilang sama setan yang lainnya itu, bagaimana kita akan mengganggu orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, telah dicukupkan oleh Allah, dan telah dijaga oleh Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya. Nah, para ulama banyak memberikan komentar-komentar mereka, penjelasan mereka tentang tawakal ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, at-tawakkul amalul qalbi. Tawakal itu amalan hati, ya. Dia pekerjaan hati. Laisa biqaulil lisan, bukan
pekerjaan lisan, wala amalul jawarih, dan juga bukan pekerjaan anggota badan. Wala huwa min babil ulum wal idrakat. Dan tawakal itu bukan sesuatu yang eh, menjadi pembahasan-pembahasan tertentu. Karena inti tawakal itu adalah kekuatan hati seorang hamba dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata juga Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah yang mengatakan at-tawakkul huwa al-istirsalu ma'allah ma'a ma yuridu. Tawakal itu adalah selalu kita bergantung kepada Allah, ya, dengan mengerjakan apa-apa yang Allah inginkan. Tentu maksudnya adalah beribadah kepadanya. Berkata Bishr al-Hafi rahimahullah, seorang ulama ahli ibadah, dia mengatakan kepada murid-muridnya, yaqulu ahaduhum, di antara mereka, di antara kalian mungkin ada yang berkata, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Yukadzibu 'ala Allah, padahal sebenarnya dia sedang berdusta kepada Allah. Lau tawakkal 'ala Allah, seandainya dia bertawakal kepada Allah, radiya bima yaf'alullah, tentu dia ridha, dia menerima apa yang Allah tetapkan kepada diri. Orang yang bertawakal itu orang yang ridha dengan semua ketetapan Allah. Tawakal itu paling tidak ada 2 unsur yang harus terpenuhi. Pertama adalah berusaha, yaitu as-sa'yu. Ada sa'yu itu usaha. Yang kedua ada doa, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqq tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yurzaq thair. Kalian pasti akan diberikan rezeki seperti rezeki seekor burung. Ya. Tahudu himasan wa taruhu bitonat. Pagi harinya dia keluar dalam keadaan lapar, dan sorenya dia sudah pulang dalam keadaan kenyang. Di situ ada usaha. Ya. Tapi ya jangan, tadi dikatakan kan tidak cukup berusaha saja. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik, memberikan kesesuaian, pengijabahan terhadap usaha yang telah yang sedang kita lakukan itu. Ada sebuah kisah yang menarik, masyhur sekali kisah ini di zaman para tabi'in. Dahulu kala ada sekelompok para ulama, para tabi'in, ya, orang-orang hidup setelah para sahabat. Mereka dalam perjalanan di laut, tiba-tiba kapal mereka dihantam ombak yang sangat hebat. Hancur kapalnya, terdampar mereka di sebuah pulau terpencil. Ternyata di pulau itu ada seorang laki-laki yang sudah lama sekali terjebak di pulau itu. Lalu mereka berkenalan, sehingga singkat cerita ketika waktu sholat, rombongan para tabi'in ini pun menggunakan azan dan mengerjakan sholat. Mereka mengajak orang ini sholat, tapi dia enggak. Dia hanya melihat saja. Selesai para tabi'in sholat, orang ini pun bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami mengerjakan sholat. Apa itu sholat? Kata orang tadi. Maka mereka menerangkan bahwa sholat itu adalah bentuk ibadah kami kepada Tuhan kami. Tuhan kalian siapa? Kata orang ini. Tuhan kami adalah Allah. Siapa itu Allah? Orang itu bertanya. Ternyata dia memang tidak paham. Maka mereka menjelaskan Allah adalah pencipta langit dan bumi ini. Menciptakan diriku, menciptakan dirimu, memberikan kita rezeki, kehidupan, dan semuanya nikmat itu dari Allah. Orang ini pun ternyata
terkagum-kagum dengan penjelasan para tabi'in ini. Alangkah baiknya, alangkah indahnya firman kalian, Allah itu. Bagaimana agar aku bisa seperti kalian menyembahnya? Aku tertarik. Kemudian mereka bertanya, memang sebenarnya kamu ini Tuhannya siapa? Lalu dia menunjukkan sebuah boneka kayu yang dia buat. Ini Tuhanku. Ya. Lalu para tabi'in bertanya, Tuhanmu adalah boneka kayu ini? Iya. Siapa yang menciptakan dia, yang membuat dia? Ya aku sendiri dengan tanganku. Mereka pun mengatakan, bagaimana kamu menyembah sesuatu yang engkau buat dengan tanganmu sendiri? Gitu ya. Iya, aku juga sebenarnya bingung gitu ya. Akhirnya orang ini pun masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian belajar Islam. Singkat cerita, mereka alhamdulillah ada kapal yang lewat dan mereka terselamatkan. Mereka pun ikut dengan kapal itu. Sampai di sebuah negeri, tempat, mereka turun semua, melanjutkan perjalanan darat. Lalu, di setiap kampung yang mereka singgahi, para tabi'in ini mencari pekerjaan demi untuk sesuap nasi, demi untuk mengumpulkan sedikit perbekalan uang, melanjutkan perjalanan. Sedangkan orang yang tadi terjebak di gua sebelum mereka tadi, ya, yang baru masuk Islam tadi, ya, dia diajak sama para tabi'in, ayo kita kerja untuk kita mendapatkan makan. Orang ini menjawab, aku telah bekerja kepada Tuhanku, kepada Allah. Jadi dia enggan untuk keluar mencari nafkah itu. Ya, ya sudahlah, mereka tinggalkan orang ini di istilahnya di tempat persinggahan mereka. Ya, para tabi'in bekerja, sedangkan dia hanya beribadah, sholat, baca Quran dan seterusnya lah. Pulang sore harinya mereka membeli makanan-makanan, diberikan kepada orang tadi karena merasa kasihan, dan orang ini pun makan. Tapi lama-kelamaan mereka merasa kesal, ya. Gimana ini? Enak benar dia gak kerja dapat makan. Coba kita besok, mari kita masing-masing berjanji untuk tidak membelikan dia makanan. Apa memang dia bisa makan kalau gak kita kasih makan? Ya. Dan benar, besok harinya mereka kerja dan sorenya tidak membawa apa-apa. Nah, lalu mereka bertanya, ya kan, kamu sudah makan? Sudah. Siapa yang ngasih kamu? Ada yang memberi saya makanan. Dan saya makan. Enak sekali makanannya. Mereka pun terheran-heran. Saling bertanya satu sama lain. Kamu ya? Kamu ya? Enggak, saya tidak memberi, tidak. Ya, hari kedua dan ketiga di semenjak ternyata seperti itu gitu loh. Ya. Jadi subhanallah ya. Ini tentu tawakal yang tingkat tinggi gitu ya. Kita mungkin belum sampailah makom seperti itu. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dan orang ini bertanya, kalian sebenarnya mau kemana? Ya, kami memutuskan untuk ke kota Mekah sajalah, untuk ke Baitullah gitu loh, ke rumahnya Allah. Aku ikut ya, iya. Gitu. Sampai di Makkah, di depan Ka'bah, orang ini histeris, menangis sambil berteriak, ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah, gitu. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Masya Allah. Ya, seorang yang telah mengakhiri hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Mencukupkan hidupnya dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Astaghfiru minkum subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.